Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Seringkali kita lebih senang mencari siapa yang patut disalahkan, siapa yang patut dijadikan kambing hitam. Tetapi tidak pernah ada suatu langkah untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Allah telah menunjuk Maria sebagai dia yang suci tanpa noda dosa sejak ia dikandung, karena Tuhan hendak menggunakannya di dalam sarana keselamatan. Dan keselamatan itu terjadi karena kerendah hatian Maria sebagai pribadi menerima tugas yang dipercayakan kepada dia untuk semua orang. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala rahmat, guna menyediakan kediaman yang pantas bagi putramu yang akan menjelma, Engkau telah melindungi Santa Perawan Maria terhadap segala noda dosa dan cela sejak awal hidupnya. Setiap noda Kau jauhkan daripadanya berdasarkan rahmat penebusan yang masih akan diperoleh putramu terkasih. Semoga berkat doa, permohonan, dan perlindungan Bunda Maria, kami pun mampu belajar untuk selalu membiarkan kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Seringkali di dalam persiaran hidup kita ketika ketahuan bahwa kita berbuat salah, lalu kita menuduh. Ini semua terjadi karena kelaparan. Ini semua terjadi karena kami tidak bisa usaha lagi. Ini semua terjadi karena pandemi COVID-19. Kebiasaan untuk mencari kambing hitam dan menuduh sesama kita sebagai yang salah sepertinya menjadi kecenderungan yang sudah biasa di dalam diri kita. Tetapi sebagai orang beriman kita diingatkan, kita memiliki kehendak bebas untuk memilih apakah kita mau bekerja sama dengan Allah ataukah kita mau bekerja sama dengan dosa di dalam kemunafikan kita. Tentu kita sebagai manusia tak lepas dari kecenderungan untuk berbuat dosa. Tetapi sebagai pribadi kita diajak untuk terus berusaha memperjuangkan mana yang baik di mata Tuhan, mana yang baik menurut firman-Nya. Pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa, kita diingatkan bahwa rencana Allah begitu matang. Rencana Allah begitu istimewa, rencana Allah begitu sempurna. Ia menyiapkan tempat untuk penjelmaan putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan ibunya Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Mengapa hal ini terjadi? Ini adalah kehendak Tuhan, sebuah misteri karya penyelamatan. Tapi misteri karya penyelamatan ini terjadi karena kesediaan Bunda Maria untuk menerima Tuhan Yesus di dalam kandungannya. Bukan perkara yang mudah, bukan pula perkara yang istimewa. Tetapi bagaimana kita berani diajak untuk terus berjuang? Beranikah kita mengatakan sebagaimana Bunda Maria katakan di dalam Injil Lukas pada hari ini? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Seringkali kita ingin mendapatkan berkat-Nya, tetapi kita tidak mau menerima tugasnya. Maria dengan ya, baik dalam perkataan, hatinya, maupun di dalam perbuatannya, menerima tugas perutusannya di dalam kerendah hatiannya. Tetapi seringkali kita sebagai orang beriman justru menyombongkan diri
bahwa kita merasa dekat dengan Tuhan, kita merasa paling pantas untuk menerima tugas, tetapi tingkah laku kita jauh dari moral. Tingkah laku kita justru jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Mari kita belajar, berhentilah menuduh dan mencari siapa yang salah. Beranilah menjadi pribadi yang pertama mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita sudah berbuat baik dan benar? Ataukah kita masih harus terus berjuang mengevaluasi diri dan kembali kepada Dia yang memberikan kehidupan kepada kita? Kita semua dikandung di dalam keadaan yang tak terbebas dari dosa asal. Tetapi Maria terbebas. Bukan karena jalan istimewa keselamatan terjadi, tetapi karena Maria mengatakan ya. Kita pun sudah disucikan oleh sakramen pembaptisan. Dan karya penyelamatan akan terjadi ketika kita pun mengatakan ya akan rencana dan perutusan Allah di dalam hidup kita. Apakah kita mau menjadikan hidup kita berkat ataukah tidak? Semuanya adalah kehendak bebas. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada perayaan hari ini kita diingatkan bahwa dalam hati yang suci, hati yang murni, Tuhan berkenan hadir dan menolong kita. Manusia memiliki kehendak bebas, mau hidup suci murni atau tidak. Semua harus ada tanggung jawab di dalam menanggapi konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil. Tetapi sebagai orang beriman, selalu menyediakan hati yang bersih untuk kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Karena Dia ingin hidupnya menjadi berkat untuk Anda, saya, dan kita semua. Beranikah kita untuk berjuang? Karena siapa yang mengatakan ya dan mau berjuang, Tuhan ada bersamanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.